Kita jabarkan bentuk pangkat ini adik-adik. Berarti A pangkat B sama dengan 2 pangkat 20 ini sama dengan 2 pangkat 1 dikali dengan 2 pangkat 19. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Missime Channel. Di Missime Channel kita akan membahas berbagai permasalahan tentang dunia pendidikan. Kali ini kita akan membahas tentang info lengkap mengenai UTBK SBMPTN pada tahun 2022 adik-adik. Serta kita juga akan membahas soal dan pembahasan tryout UTBK Saintek. Kita di sini juga akan memberikan informasi mengenai jadwal UTBK SBMPTN pada tahun 2022 serta kisi-kisi UTBK SBMPTN. Stay tune terus ya adik-adik. Yang pertama kita akan membahas tentang jadwal UTBK SBMPTN tahun 2022. Pada tanggal 1 Desember 2021 sampai 15 April 2022 itu adalah masa sosialisasi UTBK SBMPTN. Kemudian pada tanggal 14 Februari sampai 17 Maret 2022 itu adalah jadwal pembuatan akun LTMPT. Kemudian pada tanggal 23 Maret sampai 15 April 2022 itu adalah jadwal pendaftaran UTBK SBMPTN. Kemudian pada tanggal 17 sampai 23 Mei 2022 merupakan pelaksanaan UTBK gelombang pertama. Nah, poin-poin pada tanggal ini adik-adik harus catat ya, karena jika adik-adik terlambat 1 hari itu tidak bisa mengikuti ujian SBMPTN pada tahun ini. Kemudian tanggal 23 Mei sampai 3 Juni 2022 itu adalah pelaksanaan UTBK gelombang 2. Pada tanggal 23 Juni 2022 itu adalah pengumuman hasil UTBK SBMPTN adik-adik, dan pada tanggal 25 Juni sampai 31 Juli 2022 merupakan masa unduh sertifikat UTBK SBMPTN. Silakan adik-adik catat tanggal-tanggal penting jadwal UTBK SBMPTN tahun 2022. Kemudian kita akan membahas persyaratan peserta UTBK 2022 adik-adik. Yang pertama itu tentu memiliki akun LTMPT yang sudah permanen. Yang kedua, siswa SMA atau MA atau siswa SMK kelas 12 pada tahun 2022 atau peserta didik paket C tahun 2022 dengan umur maksimal 25 tahun per 1 Juli 2022. Yang ketiga, lulusan SMA, MA atau SMK sederajat tahun 2020 dan 2021 atau lulusan paket C tahun 2020 dan 2021 dengan umur maksimal 25 tahun. Bagi lulusan SMA dari luar negeri harus memiliki ijazah yang disetarakan. Kemudian persyaratan yang keempat adalah tidak lulus jalur SNMPTN tahun 2020, 2021, dan 2022. Persyaratan yang kelima adalah khusus program studi kedokteran dan kedokteran gigi hanya dapat dipilih oleh siswa lulusan SMA atau MA jurusan IPA saja. Persyaratan yang keenam, persyaratan yang akan memilih prodi Saintek maka mengikuti TPS, Bahasa Inggris, dan TKA Saintek. Kemudian persyaratan yang akan memilih program Sosum maka mengikuti TPS, Bahasa Inggris, dan TKA Sosum. Yang kedelapan, peserta yang akan memilih program studi campuran atau Saintek dan Sosum maka mengikuti ujian TPS, Bahasa Inggris, TKA Sosum, dan TKA Saintek.
Hasil UTBK 2022 hanya berlaku untuk penerimaan tahun 2022. Bagi kamu yang memilih program studi bidang seni dan olahraga, wajib mengunggah portofolio. Kemudian bagi peserta tunanetra, wajib mengunggah surat pernyataan tunanetra. Dan yang terakhir, membayar biaya UTBK melalui Bank Mandiri, BNI, BTM, dan BRI. Materi UTBK 2022. TPS atau tes potensi skolastik. TPS akan mengukur kemampuan penalaran umum, kemampuan kuantitatif, pengetahuan dan pemahaman umum, serta memahami kemampuan bacaan dan menulis. Kemudian tes bahasa Inggris yaitu mengukur kemampuan bahasa Inggris kamu. Kemudian TKA atau tes kemampuan akademik, mengukur pengetahuan dan pemahaman keilmuan yang diajarkan di sekolah. TKA terbagi dua yaitu Saintek dan Sosum. Nah, sekarang kita akan membahas soal tryout UTBK Saintek pada tahun 2022 ini adik-adik. Sebelum lanjut, jangan lupa klik tombol subscribe-nya terlebih dahulu adik-adik. Tombol subscribe-nya ada berwarna merah di bawah ini. Ayo, sekarang di-subscribe. Kali ini kita akan membahas soal dan pembahasan tryout UTBK untuk Saintek adik-adik. Nah, soal yang pertama itu tentang pengetahuan kuantitatif. Soalnya sudah kakak tuliskan. Mari disimak video penjelasannya. Jangan lupa klik tombol subscribe dulu ya adik-adik. Untuk soal pertama, 2/3/5 dikurang 0,35 itu hasilnya adalah A. 21/2, B. 23/4, C. 21/4, D. 27/20, dan E. 23/20. Cara penyelesaiannya cukup mudah adik-adik. Kita tinggal menyederhanakan bentuk pecahan campuran ini. Langkah yang pertama yang bisa kita lakukan yaitu dengan cara kita kalikan terlebih dahulu 2 dikali 5. Hasilnya adalah 10 adik-adik. Kemudian 10 itu kita tambahkan dengan 3. Berarti dapat hasilnya adalah 13. Nah, untuk penyebutnya ini tetap yaitu 5 adik-adik. Berarti 13/5. Kita kurangkan dengan 0,35, kita rubah menjadi bentuk pecahan biasa. Jika terdapat dua angka di belakang koma, maka bilangan desimal ini kita rubah menjadi per 100, berarti 35/100. Nah, kita sederhanakan adik-adik. Kita cari KPK dari 5 dan 100. Kita dapatkan KPK-nya adalah 100 adik-adik. Kurang 100. Nah, untuk 100 dibagi 5 hasilnya adalah 20. 20 kita kali dengan 13, hasilnya adalah 260. Kemudian 100 kita bagi 100, hasilnya adalah 1. Kali dengan 35, tetap 35. Nah, kita sederhanakan. 260 dikurang 35. Hasilnya adalah 225 per 100. Nah, dari bentuk 225 ini bisa kita sederhanakan. Kita rubah menjadi bentuk pecahan campuran adik-adik. Karena bentuk optionnya ini adalah bentuk pecahan campuran. Maka kita sederhanakan menjadi 25 per 100. Untuk pecahan 25/100 ini bisa kita sederhanakan adik-adik. Sama-sama kita bagi 25. Maka bilangan bulat 2 ini tetap 2 kita tulis. 25 dibagi 25 hasilnya adalah 1. Kemudian untuk 100 dibagi 25 hasilnya adalah 4. Nah, kita dapatkan jawaban soal yang nomor 1 adalah 21/4 adik-adik. Cukup mudah kan penjelasan tentang pengetahuan kuantitatif. Kita lanjut membahas soal yang kedua. Soal yang kedua yaitu 1 adalah berapa persen dari 125. Nah, kita akan mencari 1 itu berapa persen dari 125. A. 1,25%, B. 12,5%, C. 0,08%, D. 0,80%, dan E. 0,88%. Nah, kita cari soal yang nomor 2. Berarti 1 itu berapa persen dari 125? Nah, 1 sama dengan
persennya kita misalkan sebagai X per 100 karena kita belum tahu berapa persen dari 125. Kemudian kita kali 125. Nah, 100 ini kita kali dengan 1 menjadi 100%. Sama dengan X-nya tetap. Nah, kita kali dengan 125 berarti X kali 125. Maka kita sederhanakan 100 per 125 sama dengan X. 100 ini dan 125 sama-sama kita bagi dengan 5 adik-adik. Nah, jika sudah kita bagi 5, maka kita dapatkan X sama dengan 100 dibagi 5 hasilnya adalah 20 per 125 dibagi 5 hasilnya adalah 25. Kemudian 20 dan 25 ini juga bisa kita sederhanakan, yaitu sama-sama kita bagi dengan 5. Maka X-nya sama dengan 20 dibagi 5 adalah 4 per 25 bagi 5 hasilnya adalah 5. 4 per 5 ini kita sederhanakan lagi menjadi 0,80% adik-adik. Nah, ini adalah jawaban soal yang nomor 2. Apakah adik-adik paham untuk penjelasan soal yang nomor 2 ini? Jika ada adik-adik yang tidak paham, silahkan tanyakan di kolom komentar. Kita lanjut bahas soal yang nomor 3. Jika P sama dengan 2, Q sama dengan 3, dan R sama dengan P kuadrat ditambah 2PQ ditambah Q kuadrat, maka P kali Q kali R adalah A25, B50, C75, D125, dan E150. Langkah pertama yang bisa kita lakukan adalah dengan cara mencari nilai R, karena di sini hanya nilai R yang tidak diketahui. Maka kita sederhanakan, R sama dengan nilai P adalah 2, maka 2 kita kuadratkan ditambah 2, P-nya itu nilainya adalah 2 dan Q itu nilainya adalah 3. Kemudian ditambah 3 dikuadratkan. 3 di sini berasal dari nilai Q pada soal. Maka R sama dengan 2 kuadrat hasilnya adalah 4 ditambah 2 dikali 2, 4 dikali 3 hasilnya adalah 12 ditambah 3 kuadrat hasilnya 9. Maka R sama dengan 4 tambah 12, 16 ditambah 9 hasilnya 25. Nah, sekarang jangan terkecoh adik-adik karena di sini kita masih mencari nilai R, sedangkan pertanyaan pada soal adalah nilai PQR. Maka kita kalikan P dikali Q dikali R. Nilai P-nya adalah 2, kita kali dengan Q nilainya 3 dan kita kali nilai R 25. Sama dengan 2 dikali 3, 6 dikali 25 hasilnya adalah 150 adik-adik. Nah, untuk jawaban soal yang nomor 3 hasilnya adalah E adik-adik. Nah, soal yang nomor 2 jawabannya adalah D. Kita lanjut membahas soal yang nomor 4. Soalnya yaitu hasil penjumlahan dari 6X dikurang 5Y per 3 dan 4X ditambah 2Y per 5 adalah A18X dikurang 16Y per 15, B42X dikurang 16Y per 15, C18X dikurang 19Y per 15, D42X dikurang 19Y per 15, dan E42X dikurang 31Y per 15. Nah, soal yang nomor 4 ini adalah bentuk aljabar adik-adik, tapi bisa kita sederhanakan dan bisa kita cari hasilnya dengan metode pecahan. Nah, adik-adik masih ingat untuk metode pecahan, jika penyebut berbeda maka kita bisa menggunakan teknik kali silang dalam menyelesaikannya. Kita praktekkan untuk soal yang nomor 4 ini, berarti 6X dikurang 5Y per 3 ditambah 4X ditambah 2Y per 5. Nah, kita gunakan teknik kali silang. Kita kalikan 6X dikurang 5Y dengan 5. Kemudian 3 kita kalikan dengan 4X ditambah 2Y. Nah, berarti 5 kita kali dengan 6X dikurang 5Y ditambah 3 dikali
4X ditambah 2Y. Nah, untuk penyebutnya sendiri kita kalikan, berarti 3 dikali dengan 5, hasilnya adalah 15 adik-adik. Jika bentuknya sudah seperti ini, maka 5 kita kalikan dengan 6X, kemudian 5 kita kalikan dengan 5Y. Begitu juga dengan 3 dikalikan 4X, kemudian 3 dikalikan 2Y. 5 dikali 6X hasilnya adalah 30X. Kita kurang dengan 5 dikali 5Y, hasilnya adalah 25Y per 15 ditambah 3 dikali 4X, 12X ditambah 3 dikali 2Y, 6Y per 15. Nah, jika bentuknya sudah seperti ini, maka kita sederhanakan dengan cara mengurangkan variabel yang sama. Berarti yang memiliki variabel yang sama 30X dengan 12X, kemudian negatif 25Y dan positif 6Y. 30X ditambah 12Y, kemudian negatif 25Y ditambah 6Y per 15. 30 ditambah 12, ini X maksudnya ya adik-adik, salah tulis. 30 ditambah 12X hasilnya adalah 42X. Kemudian negatif 25Y ditambah 6Y hasilnya adalah negatif 19Y per penyebutnya tetap per 15. Maka hasilnya adalah 42X dikurang 19Y per 15. Maka jawaban untuk soal yang nomor 4 adalah D adik-adik. Nah adik-adik, sekarang kita lanjut membahas soal yang nomor 5. Soalnya yaitu, jika seorang berjalan menempuh jarak 1/5 km dalam 5 menit, berapa kecepatan rata-rata perjalanan orang tersebut dalam 1 jam? A 4 km, B 4,2 km, C 0,4 km, D 4,8 km, dan E 2,4 km. Nah, kita langsung menjawab soal yang nomor 5 ini adik-adik. Diketahui pada soal, dalam waktu 5 menit, orang tersebut mampu melakukan perjalanan sejarak 1/5 km. Untuk 1/5 km, orang tersebut mampu berjalan dalam waktu 5 menit. Kemudian, yang ditanya kecepatan rata-rata perjalanan orang tersebut dalam 1 jam. Nah, untuk 1 jam berapa kilometer? Berarti kita akan menjawabnya dengan cara teknik kali silang. Berarti 1/5 kilometer sama dengan 5 menit per waktu yang ditempuh dalam 1 jam. Belum kita ketahui, maka di sini kita tuliskan 1 jam itu dalam bentuk 60 menit. Nah, yang 1/5 ini bisa kita rubah menjadi 0,2 adik-adik. Maka 0,2 per X sama dengan 5 per 60. Kita kali silang. Nah, bisa kita kali silang 60 dikali 0,2, nolnya bisa kita hilangkan, bersisa 2 dan 6. Maka 2 dikali 6 hasilnya adalah 12, sama dengan 5 dikali X, 5X. Maka X sama dengan 12 per 5. Kita dapatkan hasilnya adalah X 2,4 adik-adik. Maka dalam waktu 1 jam, orang tersebut bisa berjalan dengan kecepatan 2,4 km. Jawabannya adalah E. Jika ada adik-adik yang tidak paham, silakan tanyakan di kolom komentar. Kita lanjut membahas soal yang nomor 6. Soal yang nomor 6, seorang siswa memperoleh nilai 91, 88, 86, dan 78 untuk 4 mata pelajaran. Berapa nilai yang harus diperoleh untuk mata pelajaran kelima agar dia memperoleh nilai rata-rata 85? A 86, B 84, C 85, D 80, dan E 82. Diketahui pada soal, siswa tersebut memperoleh nilai 91, 88, 86, dan 78 untuk 4 mata pelajaran. Ditanya berapa nilai kelima siswa tersebut untuk agar dia memperoleh nilai rata-rata 85. Nah, kita jawab adik-adik. Maka rumusnya yaitu jumlah nilai
seluruhnya per 5 sama dengan 85. Karena rata-rata yang diketahui pada soal adalah 85. Maka kita jumlahkan semuanya terlebih dahulu. Berarti 91 ditambah 88 ditambah 86 ditambah 78. Nah, untuk nilai yang kelima ini kita misalkan sebagai X karena belum diketahui nilainya. Nah, kita tuliskan sebagai X sama dengan 85 per 5. Pernya jangan ketinggalan ya adik-adik. Karena semua mata pelajarannya ada 5. Kita jumlahkan, hasilnya adalah 343 ditambah X per 5 sama dengan 85. Nah, 5 kita kalikan dengan 85 adik-adik. Berarti 343 ditambah X sama dengan 425. Maka bisa kita cari nilai X itu sama dengan 425 dikurang 343. Hasilnya adalah 82 adik-adik. Berarti nilai kelima untuk siswa tersebut adalah 82. Jawabannya adalah E adik-adik. Sekarang kita lanjut membahas soal yang nomor 7 adik-adik. Soalnya yaitu jika A dan B bilangan bulat dan A pangkat B sama dengan 2 pangkat 20 dikurang 2 pangkat 19. Maka A tambah B adalah A3, B7, C19, D21, dan E23. Langkah pertama yang kita lakukan adalah mencari nilai A dan B-nya adik-adik. Pada soal diketahui A pangkat B itu sama dengan 2 pangkat 20 dikurang 2 pangkat 19. Kita jabarkan bentuk pangkat ini adik-adik. Berarti A pangkat B sama dengan 2 pangkat 20 ini sama dengan 2 pangkat 1 dikali dengan 2 pangkat 19. Bilangan berpangkat seperti ini kita perlu ingat sifat pemangkatan. Jika perkalian seperti ini maka pangkatnya dijumlahkan. 2 pangkat 1 dikali 2 pangkat 19 hasilnya adalah 2 pangkat 20. Kita kurangkan dengan 2 pangkat 19. Kita misalkan di sini untuk 2 pangkat 19 itu kita misalkan sebagai P. P sama dengan 2 pangkat 19. Maka A pangkat B sama dengan 2 dikali P dikurang P. A pangkat B sama dengan 2P dikurang P, hasilnya adalah P. Maka A pangkat B sama dengan P. Di sini kita misalkan tadi adalah 2 pangkat 19. Maka 2 pangkat 19. Maka bisa dapat kita simpulkan A sama dengan 2 dan B sama dengan 19 adik-adik. Pada soal ditanyakan A tambah B berapa? Nah, kita ketahui A-nya itu 2 ditambah B-nya adalah 19. Maka A tambah B hasilnya adalah 21 adik-adik. Jawaban untuk soal yang nomor 7 adalah D. Nah, sampai sini apakah adik-adik paham? Jika ada yang tidak paham silahkan tanyakan di kolom komentar. Kita lanjut membahas soal yang nomor 8. Soal yang nomor 8 mirip dengan soal yang nomor 7 adik-adik. Nah, sebelum lanjut silahkan adik-adik coba cari sendiri di rumah dengan metode yang sudah kakak ajarkan pada soal yang nomor 7. Soal yang nomor 8 yaitu jika A dan B bilangan bulat positif dan A kali 2 pangkat B sama dengan 2 pangkat 28 dikurang 2 pangkat 26, maka A tambah B adalah A25, B26, C27, D28, dan E29. Caranya sama dengan soal yang nomor 7. Kita tuliskan A dikali 2 pangkat B sama dengan 2 pangkat 28 dikurang 2 pangkat 26. Kemudian A kali 2 pangkat B sama dengan, kita jabarkan 2 pangkat 28 ini sama dengan 2 pangkat 2 dikali dengan 2 pangkat 26. Nah, patokan kita di sini pangkat yang dikurangkan ini adik-adik. Berarti kita ambil 2 pangkat 2 dikali 2 pangkat 26 dikurang 2 pangkat 26 adik-adik. Nah, kita misalkan 2 pangkat 26 ini sebagai P. 2 pangkat 26. Berarti A dikali 2 pangkat B sama dengan 2 pangkat 2 dikali P dikurang
P. Lanjut, A dikali 2 pangkat B sama dengan 2 pangkat 2, hasilnya adalah 4. P dikurang P. 4P dikurang P, hasilnya adalah 3P. 2 pangkat B sama dengan 3P. A dikali 2 pangkat B sama dengan 3 dikali nilai P-nya adalah 2 pangkat 26. Maka dapat kita simpulkan A itu nilainya adalah 3 dan B nilainya adalah 26 adik-adik. Maka A sama dengan 3, B sama dengan 26. Kita jumlahkan A ditambah B sama dengan 3 ditambah 26, hasilnya adalah 29 adik-adik. Maka jawaban soal yang nomor 8 adalah E. Kita lanjut membahas soal yang nomor 9. Jika X bilangan asli dan 1 dikurang 3 per X dikurang 4 per X kuadrat sama dengan 0, maka 3X per 2 adalah A4, B6, C8, D10, dan E12. Langkah pertama yang kita lakukan untuk menyelesaikan soal ini adalah menyederhanakan bentuk persamaan ini adik-adik. Berarti kita tulis 1 dikurang 3 per X dikurang 4 per X kuadrat. Nah, karena bentuk persamaan di sini adalah pecahan, maka semuanya kita kali dengan X kuadrat adik-adik. Berarti X kuadrat dikali 1 hasilnya adalah X kuadrat dikurang X kuadrat dikali 3 per X bersisa 3X dikurang 4 per X kuadrat dikali X kuadrat hasilnya adalah 4 sama dengan 0. Nah, kita faktorkan adik-adik. Faktor dari X kuadrat dikurang 3X dikurang 4, X dikurang 4, dan X ditambah 1. Ini adalah faktor dari persamaan yang di atas. Jika kita jumlahkan negatif 4 dan positif 1 hasilnya adalah negatif 3. Jika kita kalikan negatif 4 dengan positif 1 hasilnya adalah negatif 4. Maka kita dapatkan nilai X sama dengan 4 dan X sama dengan negatif 1. Karena di sini terdapat dua nilai X, yaitu X sama dengan 4 dan X sama dengan negatif 1, yang kita gunakan adalah bilangan yang positif, yaitu 4. Nya kita ambil 4. Pada soal yang ditanyakan hasil dari 3X per 2. Kita cari nilai 3X per 2. Nah, kita masukkan nilai X. Nilai X sudah kita dapatkan yaitu 4. Berarti 3 dikali 4 per 2. Nah, 3 dikali 4 hasilnya adalah 12 per 2. 12 per 2 hasilnya adalah 6. Nah, ini adalah jawaban soal yang nomor 9 adik-adik. Jawabannya yaitu B. Jika masih ada adik-adik yang tidak paham, kita akan lanjut membahas soal yang nomor 10. Soal yang nomor 10 adalah jika X bilangan asli dan 1 dikurang 4 per X ditambah 4 per X kuadrat sama dengan 0, maka 2 per X kuadrat adalah A1 per 2 akar 2, B1 per 2, C2, D1 per 4, dan E4. Kita akan mencari nilai X-nya terlebih dahulu adik-adik. Berarti persamaannya kita tulis 1 dikurang 4 per X ditambah 4 per X kuadrat sama dengan 0. Pengerjaannya sama seperti soal nomor 9, berarti kita kali semuanya dengan X kuadrat. Hasilnya adalah X kuadrat dikali 1, X kuadrat dikurang 4 per X dikali X kuadrat, hasilnya adalah 4X ditambah 4 per X kuadrat dikali X kuadrat, hasilnya adalah 4 sama dengan 0. Nah, kita faktorkan X kuadrat dikurang 4X ditambah 4 sama dengan 0. Kita dapatkan faktornya adalah X dikurang 2 dan X dikurang 2. Maka nilai X-nya sama dengan 2 dan di sini juga X sama dengan 2. Karena kedua faktornya merupakan positif, yaitu X sama dengan 2, berarti kita mendapatkan nilai X-nya adalah 2 adik-adik. Sekarang kita masukkan ke dalam pertanyaan yang nomor 10, berapa hasil dari
2 per X kuadrat. Nah, tadi diketahui nilai X-nya itu adalah 2, berarti 2 per 2 dipangkatkan 2. Maka 2 pangkat 2 hasilnya adalah 4. 2 per 4 ini bisa disederhanakan, yaitu sama-sama dibagi 2. 2 dibagi 2 hasilnya adalah 1, per 4 dibagi 2 hasilnya adalah 2 adik-adik. Maka 1 per 2 adalah jawaban soal yang nomor 10. Jawabannya adalah B adik-adik. Nah, sekian penjelasan kakak pada video kali ini. Semoga bermanfaat untuk adik-adik. Jangan lupa untuk klik like, share, dan klik tombol subscribe serta bunyikan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan pada video-video berikutnya. Terima kasih sudah menonton Miss Image Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.